Perkenalkan, kami dari SMK 4 telah membuat suatu alat yang bernama ISKON. Nama saya Arif Hamzah. Nama saya Reisha Ridho Fataki. Nama saya Ridho Novarisi. Dan kami akan mempresentasikan alat yang telah kami buat. Perkembangan teknologi elektronika kini telah melesat dengan cepat, menyongsong era teknologi revolusi industri 4.0. Teknologi industri revolusi 4.0 sangatlah dibutuhkan pada implementasi kehidupan sehari-hari karena tidak hanya digunakan untuk industri yang besar, melainkan dapat digunakan untuk semua orang. Untuk itu, kami merancang sebuah alat yang bernama ISKON. ISKON atau Electronic Smart Contract adalah alat yang dirancang untuk memudahkan penggunanya dalam aktivitas penggunaan alat elektronika. Karena ISKON dirancang untuk mengendalikan alat elektronika yang terhubung dengannya. Rancangan alat ini telah terhubung dengan jaringan internet dan tersambung langsung dengan aplikasi Telegram dan web. Berdasarkan kebutuhan yang mendesak, mengingat teknologi industri 4.0 memiliki manfaat yang besar untuk keberlangsungan aktivitas sehari-hari. Hal ini mengakibatkan membengkaknya harga pembayaran listrik serta efisiensi dan keefektifan menjadi berkurang. Atas latar belakang tersebut, maka kami berinovasi membuat alat dengan teknologi revolusi industri 4.0 yang bernama ISKON. Alat ISKON ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, keefektifan dalam penggunaannya. Kemudian fleksibel dalam artian dapat diintegrasikan dengan alat elektronik apapun, mau itu lampu atau kipas dan lain-lain. Kemudian dapat dikontrol atau dikendalikan dari jarak jauh dengan menggunakan internet. Kemudian kemasan yang minimalis dan harga yang terjangkau. Jadi ini adalah blok diagram integrasi pada ISKON. ISKON sendiri terdiri dari ESP8266 dan relay. Nah, dan ISKON tersebut diintegrasikan pada home appliance. ISKON ini berkomunikasi melalui internet dan dikendalikan menggunakan smartphone atau komputer dengan login menggunakan SSID, password, serta token dan mengakses IP address yang dibuat. Nah, untuk mengendalikan ISKON ada beberapa perintah, yaitu perintah device on, device off, dan reset factory. Nah, untuk device on, kalau misalnya kita memberi sebuah perintah kondisi yaitu device on, maka ISKON akan merespon dan relay dalam keadaan aktif. Sebaliknya, kalau misalnya kita memberi kondisi perintah device off, maka si ESP akan merespon lalu relay dalam keadaan tidak aktif. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ngasih perintah device on, lalu ternyata si ESP tersebut atau si ISKON-nya tersebut masih dalam keadaan aktif. Wah, dan ternyata si ISKON tersebut akan memberi notifikasi pada smartphone atau komputer bahwa si ISKON tersebut masih aktif, dan begitu juga sebaliknya. Nah, itu untuk reset factory, itu untuk membuat ISKON kembali mereset dari seperti semula dari awal dan harus login kembali mulai IP address. Untuk apa? Karena kondisi ini memungkinkan untuk perpindahan pada perangkat smartphone, komputer yang lain, dan memudahkan juga
Jadi kalau kita buat reset factory ini tidak perlu mengcoding ulang karena konsumen tersebut dengan mudah mereset ulang melalui perintah kondisi yang telah disediakan. Nah, untuk demonstrasinya mungkin rekan saya yang akan menunjukkannya. Oke, sekarang mari kita coba untuk membuat bot pada aplikasi Telegram. Yang pertama kita buka aplikasi Telegramnya. Kemudian klik pencarian. Kemudian ketik bot father. Nah, lalu klik bot father yang paling atas yang memiliki centang verifikasi. Lalu klik mulai. Nah, kemudian akan muncul balasan seperti ini dari botnya. Kemudian kita buat robot baru dengan cara ini, create a new bot dengan perintah /new bot. Oke, sekarang kita beri nama bot yang akan kita buat. Untuk contohnya iskon 4. Oke, nah sekarang kita buat username untuk bot yang kita buat. Nah, untuk username-nya diusahakan atau diharuskan akhirnya itu berujungan kata bot atau underscore bot. Contohnya seperti eskon bot atau bisa juga eskon underscore bot. Oke. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan bot yang bernama eskon 4. Kita bisa mencarinya di pencarian. Nah, eskon 4 bot ya. Nah, ini adalah bot yang telah kita buat tadi. Kita sudah berhasil membuat bot. Seperti itu cara untuk membuat bot. Nah, kita sekarang nyalakan alatnya. Kemudian setelah menyala kita masuk ke menu WiFi yang ada di handphone. Nah, kita cari WiFi eskon ya. WiFi eskon underscore p1. Kita hubungkan ke internet. Kita hubungkan ke WiFi-nya. Nah, setelah terhubung, kita buka aplikasi Google Chrome. Lalu kita ketik alamat 192.168.4.1. Nah, kita masuk ke configuration iskon ya, iskon configuration. Kita pada menu SSID maksudnya. Kita masukkan nama WiFi yang akan dikonekkan ke alat ini, ke alat iskon ini. Untuk contoh, saya akan menamakan hotspot saya ya, hotspot handphone saya. Passwordnya. Nah, kemudian untuk token kita bisa lihat di bot yang telah kita buat tadi, Telegram. Kemudian kita cari nama botnya. Di Fatherbot ya, di Fatherbot. Nah, di bot Father kita lihat ini token
Nah, tekan ini, kita copy, lalu masuk lagi ke Chrome, pastekan di sini. Ya, oke. Save change. Oke, nah itu tandanya berarti kita sudah terhubung dengan akun bot kita. Lalu kita buka ke Telegram, masuk ke bot yang telah kita buat. Nah ini, lalu kita klik mulai. Lalu tunggu balasan dari botnya. Nah, setelah muncul balasan seperti ini, terdapat beberapa pilihan. Nah, kita coba untuk device on. Device on. Nah, maka alat ini akan menyala. Dan kita coba device off. Atau kita dapat mengklik di sini ya langsung ya. Klik device off. Kita tunggu. Mungkin karena jaringan internetnya yang lemot. Jadi respon dari alat kurang tepat. Nah, alat sudah padam. Seperti itulah cara demonstrasi alat kami. Sekian presentasi yang telah kami buat, semoga dapat bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.